Shalom semua. Ya, puji nama Tuhan. Ini kita kembali beribadah di minggu yang kedua di tahun 2025. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala. Saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Minggu yang kedua di tahun 2025. Jadi masih suasana tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru. Kalau mungkin kemarin belum ada yang ketemu. Selamat tahun baru, kita masuk di tahun yang baru dan visi yang Tuhan berikan kepada gereja kita di tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Katakan sama-sama, tahun penuaian. Tahun penuaian. Dan sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh meresponi apa yang Tuhan nyatakan ini. Ketika kita meresponi pesan Tuhan ini, maka kita juga akan mengalami janji dan berkat Tuhan ini. Hari ini saya membagikan tentang Tuhan atau dunia. Sebuah pertanyaan bagi kita. Ketika kita memasuki sebuah tahun yang baru, biasanya ada banyak resolusi dalam kehidupan kita. Ada harapan, ada keinginan. Ada mungkin hal-hal yang mau kita perbaiki. Ketika mungkin di tahun yang lalu ada banyak hal yang salah, lalu kita punya komitmen untuk memperbaharui kehidupan kita di tahun yang baru. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin kita capai di tahun yang baru ini. Lalu kita juga mungkin punya sesuatu yang mungkin harus kita lakukan di tahun yang baru ini. Ada sebuah komitmen. Tapi pertanyaannya dalam kehidupan kita, ketika kita bersiap menjalani tahun yang baru ini, adakah sebuah komitmen untuk kita itu lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena komitmen inilah komitmen yang sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Kita mungkin punya banyak harapan tentang pekerjaan. Kita mungkin punya banyak harapan tentang hal-hal di depan. Hal-hal harapan tentang usaha, tentang hal-hal yang mungkin banyak orang juga inginkan. Tetapi sebagai orang percaya, apakah kita punya sebuah komitmen untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Itu sebuah pertanyaan yang juga harus kita tanyakan kepada diri kita di tahun yang baru ini, menjalani hari-hari ini. Kita mau pilih Tuhan atau dunia? Ini sebuah pertanyaan yang penting. Jika kita mau memilih Tuhan, maka kita harus mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan kita itu mau hanya Dialah yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Dalam kitab Wahyu dikatakan, jangan engkau suam-suam kuku, dingin atau panas. Jadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Kita mau ikut Tuhan atau ikut dunia? Saya yakin ketika semua orang percaya ditanya seperti itu, jawabannya pasti bilang gini, saya mau ikut Tuhan. Gak ada yang bilang gini, Tuhan atau dunia, Tuhan atau setan, Tuhan atau iblis. Gak ada yang bilang, wah saya ikut iblis saja. Saya yakin ditanya seperti itu semua jawabannya apa? Ikut Tuhan. Mari kita akan lihat dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 sampai ke 28, sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dan saya percaya ini firman Tuhan bagi kita. Kita baca sama-sama Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai ke 28, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lihatlah, ayo sama-sama, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Sebuah pilihan yang diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Sebuah pilihan, hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Dalam bagian lain dalam kitab Ulangan juga dikatakan, hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tuhan memperhadapkan kepada kita pilihan, dan ini yang harus kita pilih. Tuhan atau dunia, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dan ketika kita ditanya seperti ini, kamu pilih yang mana? Saya yakin orang-orang Kristen, orang-orang beragama Kristen, orang-orang yang mengaku orang percaya bilang gini, saya pasti
pilih berkat. Saya pilih ikut Tuhan. Betul? Ya. Gak ada yang mau milih kutuk ya. Semua yang pilih berkat angkat tangan. Yang pilih berkat angkat tangan. Yang milih kutuk siapa? Gak ada? Gak ada yang angkat tangan ya. Jadi semua pemilih berkat. Tapi pertanyaannya kembali kita tanyakan. Ketika kita memilih berkat, ketika kita berkata aku mau memilih ikut Tuhan sungguh-sungguh. Aku memilih ikut Tuhan bukan ikut dunia. Pertanyaannya gini. Apakah dalam kita menjalani kehidupan kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan tadi? Jika kamu mau pilih berkat, Tuhan bilang gini, kamu harus mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, pertanyaannya bagi kita, ketika kita berkata aku pilih Tuhan, aku pilih berkat, aku pilih kehidupan. Pertanyaannya, apakah prakteknya kita sungguh-sungguh itu jalan kita itu mengarah kepada berkat itu atau justru sebaliknya? Mari kita cross check diri kita sendiri ya, kita cek diri kita, kita introspeksi diri kita. Benarkah ketika kita berkata Tuhan, aku milih Engkau, aku pilih berkat Tuhan, aku pilih kehidupan. Perjalanan hidup kita, kehidupan kita, sudahkah sungguh-sungguh kita itu berjalan mengarah kepada berkat itu? Atau justru malah kita menjauh dari berkat itu? Malam hari ini saya ajak Bapak Ibu kita melihat dari sebuah kisah dalam Kejadian pasal yang ke-11. Bagaimana kita berjalan, kita mau belajar dari kisah ini bagaimana supaya kita itu berjalan sungguh-sungguh dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 4. Inilah kisah tentang Menara Babel. Saya bacakan Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 4. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tirgala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dari Kejadian 11 ini ayat 1 sampai 9 bagaimana tentang Menara Babel. Setelah air bah Nuh, zaman Nuh ada air bah ya, semua manusia yang waktu itu kecenderungan hatinya itu adalah jahat. Maka Tuhan akhirnya menghukum bumi ini dengan air bah, dan hanya 8 orang yang selamat, yaitu Nuh, istri Nuh, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Dari 8 orang inilah kemudian beranak cucu dan bertambah banyaklah manusia pada saat itu. Dan setelah kisah Nuh ini, setelah kejadian air bah ini, kemudian 2 pasal berikutnya adalah tentang Menara Babel. Bagaimana ketika mereka kemudian berangkat ke sebelah timur menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Ya, ini tanah Sinear ini suatu tempat yang dikenal sebagai Babilonia lama. Nah, kemudian mereka mulai berkata satu dengan yang lain. Mereka mau mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dikatakan marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya jangan kita terserak ke seluruh bumi. Kisah Menara Babel ini merupakan kisah tentang kesombongan manusia yang bertujuan melawan kehendak Allah dan menyamakan diri dengan Yang Maha Kuasa. Bagaimana akhirnya kemudian Tuhan menghukum mereka dengan mengacau balaukan
bahasa mereka. Waktu itu bahasanya masih satu bahasa. Jadi kalau kita hidup di zaman itu, kita nggak perlu belajar bahasa Mandarin, nggak perlu belajar bahasa Inggris ya. Satu bahasa, nggak tahu bahasanya, yang jelas bahasa yang diciptakan Adam mungkin waktu itu ya. Jadi Adam kan yang memberi nama binatang-binatang, pohon dan sebagainya. Nah, bahasa mereka itu masih satu. Dan kemudian ketika mereka mendirikan sebuah menara itu, Tuhan akhirnya mengacaukan bahasa mereka. Bahasanya mungkin satu ya, apa semua kan, apa. Tapi kemudian dikacaukan bahasanya, jadi yang tadinya apa berubah jadi Oppo. Kok Oppo? Yang satu jadi Vivo kan. Itu HP ya. Akhirnya bingung kan, apa Oppo, Vivo, Xiaomi ya, ini nama HP malah jadinya. Jadi bingung, wah akhirnya kelompok sendiri-sendiri kan. Yang Oppo sama Oppo ya, yang Vivo sama Vivo kan gitu. Ya akhirnya mereka dikacaukan bahasanya, dari situlah mereka akhirnya terserak ke seluruh bumi. Nah, kisah Menara Babel ini menunjukkan kisah tentang kesombongan manusia. Kita akan belajar dari kisah ini bagaimana supaya kita itu tidak terjebak mengikuti arah-arah yang dunia tawarkan, jalan yang dunia tawarkan. Kan kalau kita ditanya tadi mau berkat atau kutuk, kita pilihnya apa? Berkat pasti ya. Milih Tuhan atau dunia? Tuhan. Milih kehidupan atau kematian? Kehidupan. Tapi pertanyaannya, sudahkah langkah hidup kita ini justru mengarah ke berkat itu? Karena dari kisah Menara Babel ini kita belajar supaya kita tidak terjebak, justru malah jalan kita ternyata melenceng dari berkat Tuhan. Ada beberapa hal yang saya bagikan. Yang pertama, bagaimana supaya kita itu tetap ada dalam relnya Tuhan ya, dalam tracknya Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengarah kepada kehidupan, mengarah kepada berkat Tuhan. Yang pertama, hiduplah dengan kita mengandalkan Tuhan. Ayat 3 dan 4 saya bacakan demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan di sini kata kita. Kata kita diulang-ulang sampai 5 kali dari 2 ayat ini. Marilah kita, baik kita, marilah kita dan kita. Artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa Menara Babel ini, tujuan mereka ini bukan kehendak Tuhan, tetapi rencana dari pihak manusia sendiri. Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka untuk membuat sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Tidak ada perintah kepada mereka, tetapi ini adalah rencana dari manusia sendiri. Dan ini menunjukkan sebuah kesombongan dalam diri manusia yang merasa mampu tanpa Tuhan. Karena jelas tujuan dari Menara Babel ini adalah apa? Menyamai yang maha kuasa. Mereka ingin membuat menara yang tingginya sampai ke langit. Tujuan dari Menara Babel, kesombongan manusia, merasa dirinya mampu. Hari-hari ini kita jangan terjebak dengan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita katakan saya ingin berkat, saya ingin kehidupan, saya mau ikut Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Hari-hari ini tuh dunia teknologi semakin dahsyat, semakin luar biasa, ya. Perkembangannya semakin pesat. Kita bisa tanya apa saja di smartphone kita, ya. Mau tanya apapun ada di sana. Kita bisa melihat dunia luar itu dari smartphone. Perkembangannya sangat pesat.
Ya, teknologi berkembang, ada AI ya, yang juga berkembang sangat pesat sekali. Kita bisa tanya sama apa saja. Ya, anak-anak yang masih kuliah kan biasanya kan mengerjakan tugas akhirnya pakai apa? ChatGPT ya. Ya, Cer. Pakai ChatGPT. Iya, ngaku ya. Ada, semua gampang gitu ya. Di situ tinggal kerjain gitu. ChatGPT. Di satu sisi teknologi ini sesuatu yang baik, yang menguntungkan. Kita pakai teknologi untuk memberitakan Injil ya. Kita ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan teknologi. Salah satunya Zoom meeting ya. Kita pakai itu untuk hal-hal yang baik. Tetapi di sisi yang lainnya, teknologi bisa menjadi sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Banyak orang kehilangan waktunya yang berharga hanya karena HP. Ya, kalau sudah scroll TikTok, kok lucu ya? Wah, ini apa nih? Wah, gitu kan? Ada ya? Wah, lu lupa. Wah, bawah, terus lupa. Mau doa akhirnya lupa. Kok udah jam gini ya, ngantuk akhirnya gak jadi doa. Kenapa? Kelamaan scroll TikTok, IG. Bener gak? Ya, di satu sisi teknologi sesuatu yang menguntungkan. Ya, anak-anak kuliah gampang sekali nih ngerjain tugas pakai ChatGPT. Tapi di satu sisi yang lain ini membuat kita jadi berpikirnya tidak berpikir kritis ya. Bener gak? Gampang kok. Tinggal plek copy paste. Kata-katanya dirubah sedikit supaya nggak terlihat nyontek kan. Kalimat aktif jadikan pasif gitu. Ya, bener Jar. Jeremy ini. Iya, karena mau skripsi kan gitu. Iya, tetapi satu sisi sesuatu yang menguntungkan, tapi di sisi yang lain itu sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi manusia merasa independen. Ya, kemarin ada ini ya ungkapan ya. Sekarang itu banyak cewek independen tapi sedikit cowok mapan. Gak ada hubungannya ini. Ada artis yang bilang gitu ya. Manusia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan pada saat Menara Babel waktu itu, ketika Tuhan melihat manusia merasa hebat, merasa dirinya bisa, Tuhan mengacaukan rencana mereka. Alkitab berkata dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati ketika sifat mengandalkan kekuatan ini sudah mulai ada dalam diri kita. Hati-hati. Mari kita introspeksi diri kita, apakah dalam perjalanan hidup kita mengandalkan Tuhan? Dalam usaha pekerjaan kita, apakah kita mengandalkan Tuhan? Ciri orang mengandalkan Tuhan apa? Yang pertama itu pasti cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Mau bekerja, doa dulu. Sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Mau berangkat sekolah, kita ingat bahwa hari ini tuh hari yang Tuhan jadikan. Doa dulu, cari Tuhan dulu. Morning call dulu. Kan gitu. Itu bukti dari bahwa kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau ada orang tua yang masih punya anak kecil, misalnya Mas Dewo di sini, anaknya panas, cek diri kita ini. Apa yang kita lakukan? Panik, nyari obat, nyari gimana caranya dokter, atau kita doa dulu? Nah, ini terlihat dari apakah hidup kita itu mengandalkan Tuhan atau enggak. Kalau kita doa, Tuhan aku percayakan, kemudian kita minta hikmat, langkahnya kemana Tuhan? Ke dokter siapa? Loh, dokter Marco atau dokter Lucy? Kan gitu ya. Tapi kalau udah carinya dokter dulu, dokter itu manusia biasa, bisa salah mendiagnosa, bisa salah memberikan obat. Loh, di Wonosobo itu ada loh jemaat bertahun-tahun minum, bertahun-tahun, berbulan-bulan ya, bertahun-tahun kok hiperbola sekali, berbulan-bulan minum obat jantung, padahal ternyata
tidak ada penyakit jantung. Tapi dokternya salah diagnosa, kasih, wah ini kamu jantungnya bermasalah, ayo mulai treadmill, jalan pagi, kemudian dikasih obat jantung berbulan-bulan. Ternyata ketika ketemu penyakitnya bukan jantung. Wah, ini salah dokternya apa? Salah apa? Ya, jelas dokternya salah gitu. Jadi dokter itu manusia, bisa salah dong, bisa salah, namanya manusia. Apalagi kalau dokternya dokter abal-abal ya, lulusnya karena orang tuanya pejabat. Kan ada kan kemarin kasusnya di mana itu, media sosial kan, waktu koas ya, nggak mau jaga, maunya libur kan, orang tuanya ikut-ikutan karena pejabat. Wah, ini dokter yang seperti itu ya diragukan, tapi berbeda dengan dokter yang di tempat ini ya. Ini teruji ini, dokter Margo, dokter Lucy ini teruji. Amen. Ini dokter yang takut akan Tuhan. Kalau mau memeriksa pasien aja doa dulu, Tuhan ini penyakitnya apa, beri saya hikmat ilahi. Mantap. Jadi ayo kita cek diri kita, apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi lanjutannya juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tahun ini mari kita punya komitmen, hidupku harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin. Maka kita akan melihat janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Karena Alkitab jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, dari kisah Menara Babel ini apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita perhatikan? Yang kedua, Tuhan itu harus yang utama, harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Juga kata mereka, ya saya bacakan kembali ayat yang 4, kita fokus di ayat 3 dan 4 ini. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan kata cari nama di sini. Cari nama berbicara tentang apa? Tentang bahwa mereka itu mau supaya nama mereka yang masyhur ya, dalam kisah Menara Babel ini, supaya nama mereka saja dimasyhurkan, bukan nama Tuhan. Orang percaya, orang-orang Kristen, kita harus belajar dari kisah ini, bahwa bukan supaya kita yang dikenal hebat, bukan supaya kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, dalam budaya waktu itu, kalau Menara Babel ini dalam sejarah itu dikenal sebagai zigurat ya. Kalau Bapak Ibu yang ingat pelajaran waktu SD, waktu SMP, ada Menara Babilonia Lama. Zigurat ini sebuah kuil yang didirikan oleh masyarakat pada masa itu. Sebuah kuil suci ya, kalau di Indonesia mungkin ada candi seperti itu. Nah, tujuannya apa? Dalam konteks kepercayaan masyarakat pada waktu itu, bahwa dewa-dewa yang mereka sembah itu juga punya kebutuhan. Kemudian di zigurat inilah, di kuil inilah, di menara inilah mereka itu menyediakan apa yang dewa-dewa itu butuhkan. Dengan harapan gini, mereka punya pemikiran ketika mereka menyediakan apa yang dewa-dewa itu butuhkan dengan persembahan mereka, dengan korban mereka yang mereka berikan, maka dewa-dewa itu akan memberikan apa yang mereka minta. Dan inilah ritual-ritual pada zaman Babilonia Lama, masyarakat kuno pada masa itu. Nah, apa artinya? Artinya gini, bahwa kadang-kadang orang percaya ini tanpa disadari berbuat demikian, tanpa sadar mengeksploitasi Tuhan, menyogok Tuhan dengan kehidupan kita. Wah, saya melayani supaya saya itu diberkati. Saya melayani supaya toko saya laris.
Saya ke gereja supaya saya tidak dikutukmu. Jadi tujuannya bukan Tuhan tetapi diriku, untukku, dan untukku. Tuhan tidak mau kita terjebak dalam kondisi seperti itu. Hari-hari ini ketika kita memasuki tahun yang baru ini, kita harus fokus bahwa hidupku adalah mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan harus menjadi yang utama. Yesus itu harus jadi yang utama. Menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kalau kita melayani bukan karena supaya saya, tetapi terlebih lagi karena saya telah menerimanya daripada Tuhan. Bukankah Yesus telah mati bagi kita? Hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Hal yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun harganya. Keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Sebuah anugerah yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita sudah menerima semuanya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika kita punya komitmen, aku harus lebih lagi mengasihi Tuhan di tahun yang baru ini. Tujuannya bukan supaya aku, tetapi karena aku mengasihi Dia. Karena Dia telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hidup kita harus memasyurkan nama Tuhan. Jadi mari kita tanyakan dalam kehidupan kita gini, apakah hidup kita itu sungguh-sungguh memuliakan Dia? Ya. Apakah kehidupan kita sungguh-sungguh memasyurkan namanya? Kisah Menara Babel adalah sebuah kisah yang menjadi pelajaran bagi kita tentang sebuah kesombongan, keangkuhan manusia, dan Tuhan bukan yang utama dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan menghancurkan atau mengacaukan, menghukum mereka. Saudara ingat ya, dalam berita-berita yang baru, yang masih juga hangat ya, di LA, di Amerika, kebakaran yang dahsyat, kebakaran yang hebat terjadi di kota itu, di LA itu. Wah, ini kebakarannya benar-benar luar biasa. Kebakaran di Los Angeles ini, area yang terbakar itu sampai sekitar berapa ya? 36.000 km lebih. Ada ratusan orang yang harus dipaksa mengungsi. Seperti sebuah hukuman. Ya kita bisa melihat itu ya. Kota yang begitu luar biasa terbakar. Kalau Bapak Ibu lihat videonya sangat mengerikan. Benar-benar sangat mengerikan. Dan saya melihat sebuah video di Instagram beberapa hari sebelum kejadian. Ada seorang anak Tuhan, seorang perempuan sudah memperingatkan kepada warga kota itu berbalik kepada Tuhan. Ayo berbalik kepada Tuhan, karena dalam beberapa hari Tuhan akan menghukum kota ini. Dan itu terjadi. Tetapi orang-orang di sana justru tidak mau mencari Tuhan. Bahkan tanggal 3 Januari ya, di Hollywood ini yang lokasinya juga terbakar sangat hebat ya. Ada kebakaran yang dahsyat di sana. Hollywood ini kan ada sebuah penghargaan award ya, kepada artis-artis, dan mereka justru di sana itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Kalau ada yang pernah lihat videonya ya, mereka menghina Tuhan. Mereka nyata-nyata menghina Tuhan. Sebuah kesombongan yang dipertontonkan kepada dunia. Dan kemudian beberapa hari kemudian kebakaran terjadi. Hari-hari ini kita melihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Tetapi kita yang ada di tempat ini, umat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh, hidupku harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Pakai hidupku Tuhan, permuliakan nama Tuhan. Yesus yang harus jadi yang utama dalam kehidupan kita. Yesus yang jadi yang utama. Jangan kita itu
tadi mengeksploitasi Tuhan, menyokok Tuhan, ingin berikan ini supaya aku diberkati. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati hidupku. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidupku. Aku percaya aku telah menerimanya. Karena itu kita sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Dia. Kita berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kehidupan kita, di mana Tuhan tempatkan kita, berikan yang terbaik. Masyurkan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Lakukan hal-hal yang mungkin sudah lama tidak kita lakukan, yang ternyata itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya diingatkan kemarin beberapa waktu yang lalu ya, Bapak Gembala itu bilang ke saya, yuk mulai masuk ke Parakan lagi, datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit untuk mendoakan orang sakit di sana, yang bantu konselor di sana. Saya mulai pikirkan dan doakan, Tuhan itu kasih peneguhan gini. Ketika saya di Wonosobo kan ada ini ya, Natal bersama dari gereja Wonosobo. Kemudian saya ketemu dengan orang-orang dari berbagai gereja di Wonosobo, dan salah satunya itu ternyata orang itu pernah saya doakan beberapa tahun yang lalu. Jadi pernah sakit di rumah sakit, saya doakan. Tiba-tiba dia bilang gini, wah saya ingat Pak, saya pernah didoakan jenengan dan saya itu sembuh. Saya ingat orang itu, saya pernah doakan, tapi saya lupa kapan dan doakan apa gitu. Sakitnya apa, saya juga lupa. Tetapi dia cerita gini, waktu itu Pak, saya itu sudah lebih dari 24 jam di rumah sakit. Saya gak mengalami perubahan. Saya sakitnya ternyata perutnya sakit luar biasa ya. Udah kesakitan. Tapi kemudian ketika dengan datang Pak, saya didoakan. Kok langsung pulih Pak, sehat. Besoknya udah boleh pulang. Ketika saya mendengar itu, saya jadi ingat, oh ya ternyata yang kita lakukan mungkin sepertinya hal biasa ya, datang ke rumah sakit, doakan. Ya mungkin hal-hal biasa, tetapi ada orang-orang yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya kembali diingatkan, ayo masyurkan nama Tuhan lewat hal-hal seperti itu. Saya rindu ya nanti di Semarang juga kita berdoa supaya kita bisa masuk beragam rumah sakit. Selama ini masih belum terbuka ya, berapa masih susah. Tapi mungkin kita berdoa supaya di sanalah orang-orang itu bisa ketemu dengan Tuhan. Ya. Saya diingatkan, ayo kembali. Dan saya kemarin mulai bicarakan dengan rekan saya di RSK Ngesti Waluyo itu. Dia bilang, saya tahun ini yang mulai masuk lagi. Oh iya, besok bicarakan ya, ketemu. Coba waktunya kemarin nggak pas ya, beliaunya lagi di luar kota, jadi nggak ada di sana yang bagian pastoral. Jadi kemungkinan dalam minggu depan ini saya ketemu dengan mereka, bicarakan pelayanan itu. Nah, ayo lewat hidup kita nama Tuhan itu dipermuliakan. Ya. Ketika saya melayani di rumah sakit itu, orang itu nggak otomatis atau nggak masuk gereja kita, nggak ya. Dia di Wonosobo sudah punya bergereja di tempatnya, tapi dia jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang percayakan Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang saya doakan juga waktu itu dari kota-kota lain. Kalau di Parakan itu kan banyak pasien dari Kendal, dari Temanggung, dari mana sekitarnya itu. Gak di Wonosobo. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Ketika hati kita itu mau dipakai Tuhan juga percayakan jiwa-jiwa itu kepada kita. Amin. Biarlah melalui hidup kita itu nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Tuhan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Lewat kisah Menara Babel ini, kita bukan cari nama untuk gereja kita, tetapi Yesus yang dimuliakan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, sukacita. Amin. Enggak ada sukacita ini. Ya, sukacita, wah tahu nih mana mau dijebak ini. Yang ketiga, yang terakhir, hilang ini. Yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak
ke seluruh bumi. Perhatikan di sini. Mereka, orang-orang pada masa itu berkata gini, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dari sini kita belajar gini, bahwa kehidupan orang-orang yang dalam kisah Menara Babel ini adalah orang-orang yang jelas menentang firman Tuhan. Mereka tidak mau hidup dalam firman Tuhan. Mereka jelas menentang firman Tuhan. Karena apa? Kejadian pasal yang pertama ayat 28, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi. Kemudian dalam masa setelah air bah, kembali firman Tuhan kepada Nuh, penuhilah bumi. Artinya apa? Ayo bergerak ke seluruh bumi. Kisah Menara Babel menunjukkan mereka sungguh-sungguh menolak firman Tuhan, menentang, bahkan jelas-jelas menentang firman Tuhan. Orang percaya hari ini kita ingat amanat agung Tuhan Yesus. Masih ingat amanat agung Tuhan Yesus? Pergilah apa? Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi perhatikan orang-orang pada masa Babilonia ini, Babilonia kuno ini berkata apa? Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jelas-jelas mereka menentang kebenaran firman Tuhan. Mereka mau hidup dengan cara mereka sendiri. Pemberontakan, itulah yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mau kehidupan, aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, aku mau ngalami berkat Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Ketika Yosua akan memasuki tanah perjanjian, Yosua diperhadapkan dengan tantangan yang besar di tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, kemaksimalan hidup kita. Ada tantangan yang besar di sana, sehingga Yosua merasa sedikit gentar. Itulah mengapa Tuhan berkata berkali-kali kepada Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada berkali-kali Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam perjalanan kehidupan kita mendengar banyak hal di tahun ini, apa yang akan terjadi. Ada prediksi-prediksi yang mungkin secara manusia itu sesuatu yang tidak mudah. Ekonomi yang kita nggak tahu ke depan itu bagaimana. Politik global yang kita tidak tahu bagaimana. Bahkan ada desas-desus wabah baru, wabah penyakit baru muncul. Belum lagi kejadian di LA ini, kebakaran yang hebat. Ada tantangan yang besar. Mungkin itu akan mempengaruhi usaha pekerjaan kita, akan mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin ada dari kita yang merasa, waduh gimana ya, apakah bisa menjalani hari ini? Apakah usahaku akan tetap berjalan dengan lancar? Apakah tetap eksis? Apakah akan berjalan dengan baik? Ada tantangan, tetapi ingat, seperti perintah Tuhan kepada Yosua. Kisah dalam Yosua pasal pertama ayat 8. Kalau engkau mau memasuki tanah perjanjian, janji Tuhan itu, Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita mau mengalami janji Tuhan, kita mau berjalan dalam kehendaknya Tuhan, yuk jangan lupa perkatakan firman Tuhan, lakukan firman itu. Hati-hati, bertindak hati-hati. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kisah Menara Babel, ketika mereka sengaja dan jelas-jelas menentang firman Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka dengan mengacaukan bahasa mereka. Dalam kitab Ulangan yang kita baca tadi di awal, kalau engkau sungguh-sungguh memilih berkat,
kamu harus hidup seturut dengan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dalam dunia usaha mungkin banyak hal yang merupakan godaan untuk kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam pergaulan anak-anak muda juga banyak godaan yang membuat kita bisa melenceng dari firman Tuhan. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang mengarahkan kita untuk hidup tidak sesuai firman Tuhan. Tapi ingat, di tahun ini kalau kita punya komitmen, Tuhan aku mau memilih Engkau, aku mau mengikut Engkau sungguh-sungguh, aku memilih berkat, aku memilih kehidupan. Jangan lupa Engkau perkatakan firman Tuhan, renungkan itu dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka Alkitab berkata gini, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam hidup, mengalami keberuntungan dalam hidup. Ya, beruntung ya. Orang pintar itu kalah sama orang beruntung. Tahu ya? Tetapi orang beruntung, orang yang disertai Tuhan, orang diberkati Tuhan, dia akan mengalami janji dan berkat Tuhan. Jadi 3 hal ini yang saya bagikan. Tahun yang baru ini, mari kita belajar dari kisah Menara Babel. Hiduplah dengan kita mengandalkan Tuhan, jangan seperti mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kita memberikan yang terbaik karena Dia sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, hiduplah dalam firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan.